Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Ananda semua? Kembali kita bisa berjumpa di dalam pembelajaran daring di tematik 7, subtema 1, teknologi pangan. Dan pada hari ini kita akan mengkhususkan mempelajari tentang PKN. Pada subtema 1 yaitu keragaman individu dan budaya. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Baik, kita coba untuk menguraikan kesukaan Lani atau kebiasaan Lani. Yang pertama, kebiasaan Lani adalah mahir berenang. Lani suka makan buah apel. Kemudian Dayu ingin belajar berenang. Dayu menikmati bolu pisang. Lalu Siti lebih suka bermain di pinggir kolam. Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Ini adalah kebiasaan ataupun kesukaan yang terdapat dalam bacaan tadi. Lalu Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Nah, misalnya Lani kebiasaannya merupakan keberagaman, ya. Ada Lani, Dayu, Siti. Kalau Lani mahir berenang tadi sudah disebutkan, ya. Kemudian Lani suka memakan buah apel. Sedangkan Dayu ingin belajar berenang. Dan Dayu menikmati bolu pisang. Siti lebih suka bermain di pinggir kolam, artinya Siti belum pandai berenang. Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dalam bacaan ini terdapat bermacam-macam keberagaman, yaitu perbedaan kebiasaan yang sesuai dengan keinginan masing-masing daripada Lani, Dayu, dan Siti. Inilah contoh keberagaman. Lalu, keberagaman yang selanjutnya adalah keberagaman dalam masalah makanan yang disukai. Di sini sudah ada ilustrasinya. Udin makan yang disukainya adalah comro. Kemudian Edo kue sagu, Dayu sate lilit, Beni panada, sedangkan Siti keripik singkong. Nah, apakah mereka menyukai makanan yang sama? Tentunya tidak. Lalu, apakah semua menyukai hasil teknologi pangan? Tentunya juga tidak semuanya suka hasil teknologi pangan. Lalu, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Nah, jika teman memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan?
Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang sesuai dengan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi saling menghargai, kemudian memahami akan perbedaan merupakan salah satu pengamalan daripada sila ketiga Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh dengan pohon beringin. Lalu, semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali, demikian pula dengan Beni, Siti, dan Lani, dan juga yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa comro, kemudian yang khas dari Sunda, kemudian Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Nah, tak ketinggalan Lani pun membawa kue berkeranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki diri khas atau ciri khas masing-masing. Tapi dalam gambar ya, ada bermacam-macam pakaian adat dan makanan kesukaan atau makanan khas suatu daerahnya. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Perhatikan contoh ilustrasi dalam gambar ini. Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentunya iya. Lalu, apakah penting bagi kita untuk menghargai keberagaman? Sangatlah penting kita untuk menghargai keberagaman. Nah, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dari ciri-ciri setiap individu, tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Lalu ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah ada beberapa kalimat yang harus dicontohkan atau dicocokkan dengan apakah perlu ditiru ataupun tidak perlu atau perlu dihindari, ya. Jadi ini adalah pengamalan yang ada dalam sila ketiga. Di antaranya misal Ustaz dari contoh menghargai perbedaan itu perlu ditiru, ya. Kemudian tidak mau bersatu perlu dihindari. Nah, silahkan Anda cocokkan mana yang perlu ditiru, mana yang tidak perlu ditiru. Nah, itu saja ya. Jadi kesimpulannya, dengan cara memahami keberagaman dan juga menghormati, akan tercipta kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Dan yang terpenting, itu semua akan tercipta jika kita bersatu, saling memahami, dan saling menghargai. Saling memahami dan menghargai juga ada tenggang rasa di dalamnya, merupakan bagian daripada pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, itu aja sana Ananda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami pelajaran yang sangat singkat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.